Baik, di depan terdapat materi mengenai sifat, wujud, dan perubahan benda. Jadi, perubahan wujud benda itu ada 3, dari benda padat, benda cair, dan gas. Yang pertama itu mengenai benda padat. Adapun ciri-cirinya yaitu bentuknya tetap, memiliki massa, bentuk dapat berubah dengan cara tertentu. Bentuknya yaitu benda cair. Adapun sifatnya yaitu bentuknya sesuai wadah, permukaannya selalu datar, memiliki massa, dapat melarutkan zat tertentu, serta mengalir dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah. Misalnya itu air terjun. Siapa yang pernah ke air terjun? Selanjutnya yaitu benda gas. Adapun ciri-cirinya yaitu bentuknya berubah, memiliki massa, dan menempati ruang. Contohnya yang terdapat dalam gambar yaitu seorang anak kecil yang sedang meniup balon. Selanjutnya, contohnya yaitu yang pertama benda cair yaitu mencair. Perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya meleleh nyalin, margarin, atau es krim. Ibu apa dibilang margarin? Mentega. Selanjutnya yaitu menguap itu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Misalnya itu ketika kita memanaskan air, maka hasil dari panasnya air itu akan menguap. Itu disebut dengan menguap. Bukan yang kalau mengantuk ya. Selanjutnya yaitu membeku. Membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air ke dalam freezer akan berubah menjadi es batu. Selanjutnya yaitu mengembun. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya, embun yang berasal dari uap air. Selanjutnya yaitu menyublim, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya, kamfer atau kapur barus yang ada di dalam lemari kita simpan, yang lama-kelamaan itu akan habis. Apakah ada yang bisa menjelaskan mengenai perubahan wujud benda dalam gambar di atas? Wira, Ibu Wira mau. Ya baik, kepada Wira. Oke. Jadi kalau dari benda cair itu menguap menjadi gas. Kalau gas mengembun itu nanti wujudnya menjadi cair. Kalau gas kalau gas mengkristal itu menjadi padat. Terus kalau gas yang tadi sudah mengkristal menjadi padat itu menyublim, itu kembali menjadi gas. Terus kalau benda padat itu kalau dicairkan menjadi benda cair. Terus kalau benda cair dibekukan itu menjadi benda padat. Itu Ibu. Makasih ya nak. Karena baik, itulah tadi materi yang dijelaskan mengenai perubahan wujud benda. Sekarang Ibu akan membagi 2 kelompok. Yang di sebelah kanan Ibu kelompok 1 dan yang di sebelah kiri kelompok 2. Baik anak-anak, di sini Ibu mempunyai alat dan bahan untuk anak-anak sekalian melakukan percobaan. Jadi, di sini ada sendok, kapur barus, ada korek api, mentega, dan lilin. Jadi di sini Ibu akan membagikan kepada anak-anak untuk
Silahkan dilakukan. Baik anak-anak, setelah anak-anak melakukan percobaan, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Di mana itu nanti anak-anak menulis nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Di sini ada petunjuk pengerjaannya. Jadi anak-anak itu disuruh membuat laporan hasil pengamatan dari yang tadi anak-anakku sekalian lakukan. Soalnya itu ada 5 nomor. Jadi setelah anak-anak menuliskan, nanti anak-anak akan mempresentasikannya di depan. Baik anak-anak, apakah sudah mengerjakan soalnya? Sudah, Ibu. Ya baik, siapa yang mau duluan? Saya. Baik, kepada Leon saya silakan naik. Hasil pengamatan. Hasil pengamatan. 1. Mengapa lilin meleleh setelah dipanaskan? Karena lilin menerima kalor atau energi panas sehingga panas yang diterimanya mampu mengubah wujudnya dari padat menjadi cair. Yang kedua, perubahan wujud benda yang apa setelah mentega dilelehkan menjadi di atas lilin. Perubahan wujud benda dari padat ke cair. Bagaimana perubahan wujud gula setelah dilelehkan? Gula pasir akan meleleh, di mana akan terjadi perubahan wujud dari padat ke cair. Jelaskan apa yang terjadi setelah kapur dipanaskan. Berdasarkan percobaan, kapur barus yang dipanaskan dapat didapatkan hasil wujud. Kapur barus semakin mengecil setelah dipanaskan. Hal tersebut bisa terjadi karena wujud kapur barus berubah menjadi gas dengan bahan yang kasar. Gas yang dihasilkan dari pemanasan kapur barus bergerak kemana saja. Hal ini menyebabkan kita bisa melihat uap kapur barus yang menyebar ke segala arah. Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan kapur barus yang dipanaskan akan membuat perubahan wujud dari padat menjadi gas dan membuat gas semakin menyebar. Baik, tepuk tangan untuk temannya. Jadi anak-anak sampai di sini sudah paham mengenai perubahan wujud benda? Sudah, Ibu. Ya baik, selanjutnya kita masuk di materi mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Siapa di sini yang tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tidak ada, Ibu. Baru didengar. Oh tidak ada? Baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi gagasan pokok itu adalah gagasan yang berada kalimat utama yang berada di awal paragraf, di tengah dan di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung atau menjelaskan gagasan pokok. Bagaimana, sudah paham semuanya? Baik, kepada Kak Mira, jelaskan kembali apa yang Ibu sampaikan. Oke Ibu, jadi gagasan pokok itu adalah kalimat utama dalam sebuah paragraf. Betul. Terus kalau gagasan Pendukung. pendukung itu kalimat dalam suatu paragraf yang mendukung gagasan pokok. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Kak Mira. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran